Batara Lattu adalah anak dari Batara Guru dan We Nyiliktimo. Dirinya kelak akan menjadi seorang raja di kerajaan Aleluwo, menggantikan ayahnya. Kini Batara Lattu telah memasuki usia di mana dia mulai merasakan yang namanya cinta. Oleh karena itulah Batara Lattu mendapatkan misi penting dari Batara Guru dan juga sang Patotoe. Dirinya harus berlayar menuju ke Tompotika dan menyelamatkan putri dari kerajaan tersebut untuk kemudian dia jadikan sebagai permaisurinya. Meski begitu, Batara Lattu tidak serta-merta langsung mau begitu saja disuruh untuk pergi berlayar melalui perjalanan yang panjang dan berat hanya untuk menjemput seorang putri di kerajaan antah berantah yang dia sendiri tidak tahu seperti apa rupanya. Kalau dipikir-pikir, alasan Batara Lattu ini memang masuk akal. Pasalnya, Batara Lattu merasa dirinya tidak perlu berkorban sampai sejauh itu, karena di kerajaan Aleluwo sendiri sudah banyak gadis cantik yang rela antri hanya demi melihatnya. Intinya, Batara Lattu sebenarnya tidak perlu repot-repot hanya untuk menemukan seorang permaisuri. Toh di Aleluwo sendiri ada banyak gadis cantik yang selalu antri menunggunya. Meski demikian, We Nyiliktimo menjelaskan bahwa apa yang dibebankan kepada Batara Lattu ini adalah perintah dari sang Patotoe. Batara Lattu harus menerimanya, dan yang lebih penting daripada itu adalah karena putri kerajaan Tompotika ini memiliki status bangsawan yang setara dengan Batara Lattu itu sendiri. Batara Lattu sendiri juga masih meragukan wajah dari putri Tompotika ini. Bagaimana kalau wajahnya tak sesuai ekspektasi? Tentu akan jadi penyesalan tersendiri bagi seorang Batara Lattu. Meski demikian, We Nyiliktimo hanya tersenyum. Dia mengelus kepala anak tunggalnya ini sambil menceritakan kisah Batara Guru ketika dia hendak menjemput We Nyiliktimo kala itu. Kala itu Batara Guru juga agak khawatir dengan sosok We Nyiliktimo ini. Namun pada akhirnya Batara Guru malah bersyukur atas jodoh yang dipilihkan untuknya. Mendengar hal itu, Batara Lattu jadi sedikit lebih percaya diri. Dia mulai yakin bahwa pilihan dan kehendak sang Patotoe tidaklah pernah salah. Jika ayahnya punya istri secantik ibunya, maka Batara Lattu juga pasti akan memiliki permaisuri yang tak kalah cantiknya. Alhasil Batara Lattu langsung mengenakan pakaian kebesarannya, yang notabene dulunya adalah pakaian milik Batara Guru. Batara Lattu kini terlihat makin gagah dengan pakaian kebesarannya. Bersama Batara Lattu nantinya akan ikut pula beberapa orang pembesar istana untuk mendampinginya. Dua di antaranya adalah La Pangoriseng dan La Temalureng. Keduanya adalah kakak tiri dari Batara Lattu. Batara Guru berpesan kepada ketiga putranya untuk saling menjaga satu sama lain. Selain itu, terdapat pula ribuan awak kapal yang siap membantu pelayaran tersebut. Ratusan perahu kecil juga masing-masing diisi dengan para putra Batara Guru lainnya dan juga ratusan orang awak kapal lainnya. Alhasil berangkatlah Batara Lattu beserta rombongannya menuju ke Tompotika yang jauh di sana. Batara Lattu sempat menoleh ke tepian. Nampak ibunya We Nyiliktimo meneteskan air mata melihat kepergian anaknya. Batara Lattu nampak tidak tahan menyaksikan hal itu. Meski begitu, tugas tetaplah tugas. Dirinya sudah menetapkan untuk mengambil tugas ini. Maka diperintahkannya para awak kapal untuk mendayung lebih cepat. Dirinya tak kuasa melihat ibunya bersedih seperti itu. Sementara itu, di kerajaan Tompotika, kedua putri kerajaan tersebut masih hidup dengan penuh ketakutan. Di siang hari, istana selalu dikelilingi oleh para pasukan penjaga. Mereka berdua pun tidak bisa kemana-mana. Alhasil seharian hanya mereka habiskan di ruangan istana tanpa bisa berbuat apa-apa. Sedangkan ketika malam hari tiba, keduanya selalu melarikan diri dari istana dan menuju ke pinggir laut. Penjagaan di istana pada malam hari terbilang cukup lemah, dan keduanya sudah terbiasa meloloskan diri dari para penjaga tersebut. Keduanya nampak asik memandang lautan dan menikmati angin malam. Bagi keduanya, ini adalah satu-satunya hiburan yang bisa mereka dapatkan saat ini. Pada suatu malam, setelah kembali ke istana, salah satu putri raja yang bernama We Datu Sengeng bermimpi. Dia bermimpi melihat sebuah perahu emas raksasa singgah di pinggir laut tersebut.
Di atas perahu tersebut terdapat seorang pangeran yang sangat tampan. Wei Datu Sengeng belum pernah melihat pangeran setampan itu. Maka dirinya pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Beruntungnya lagi, pangeran tersebut juga jatuh cinta kepadanya. Namun sayang, sang pangeran ini nampaknya hendak membawanya meninggalkan Tompotika. Maka hal itu pun membuat Wei Datu Sengeng terbangun dari tidurnya sambil sedikit berteriak. Teriakannya itu membangunkan saudaranya, Wei Adiluhu, dan ibu angkatnya, Wei Temamala. Wei Datu Sengeng pun menceritakan mimpinya tersebut. Dan justru Wei Temamala malah berharap agar hal tersebut menjadi nyata. Pun halnya dengan Wei Adiluwu, sang kakak tersebut juga berharap agar mimpi itu bisa menjadi nyata. Tentu saja agar adiknya ini bisa terbebas dari situasi mencekam di Tompotika. Wei Temamala juga menjelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan tadi adalah perahu emas, maka niscaya di bumi ini hanya ada 2 kerajaan saja yang mampu memiliki perahu emas tersebut. Jika bukan Wei Wangdriuk, maka sudah pasti itu adalah Aleluwu. Namun, Wei Temamala lebih cenderung yakin bahwa itu adalah Aleluwu, karena kerajaan Aleluwu telah tersohor sebagai kerajaan paling megah dan kuat di penjuru bumi. Sekalipun Tompotika dan Wei Wangdriuk dianggap setara dengan Aleluwu, namun dalam beberapa aspek, nyatanya tidak ada yang sanggup menyaingi kekuatan dan kemegahan Aleluwu ini. Wei Datu Sengeng yang mendengar penjelasan ini menjadi sedikit lega. Walaupun cuma mimpi, namun entah mengapa itu seperti memberinya sebuah harapan. Akankah penderitaannya ini segera berakhir? Semenjak mimpi itu, Wei Datu Sengeng jadi sering menatap keluar jendela sambil memandang lautan. Dia nampaknya perlahan-lahan sudah mulai berharap mimpinya menjadi kenyataan. Sementara itu, sang kakak yakni Wei Adiluwu juga berharap hal yang sama. Meski demikian, dia sedikit khawatir akan berpisah dengan adiknya ini. Di satu sisi, Wei Temamala yang masih rutin bertemu dengan kedua penguasa Singkingwero berusaha mati-matian untuk terus merahasiakan keberadaan 2 orang putri tersebut serta mimpi yang dialami oleh putri tersebut. Karena apabila sampai diketahui, maka Singkingwero pasti akan langsung memusnahkan kerajaan Tompotika sebelum para pasukan Aleluwu ini tiba di Tompotika. Kini, ketiganya sedang berharap akan sebuah mimpi. Akankah mimpi tersebut menjadi kenyataan? Ataukah mimpi itu memang hanya mimpi yang takkan pernah terwujudkan? Perahu Tanete Manurung yang ditumpangi oleh Batara Lattu serta ratusan perahu kecil lainnya kini tengah berlayar di tengah-tengah lautan. Batara Lattu duduk di singgasananya sambil memperhatikan para awak kapalnya yang terus bekerja demi kelancaran pelayaran. Tak henti-hentinya La Pangoriseng memberikan semangat kepada para pendayung agar tetap terus mendayung dengan semangat. Dengan hari ini, maka sudah 7 hari dan 7 malam Batara Lattu dan para awaknya berlayar mengarungi lautan. Mereka sudah lama tak melihat daratan. Sejauh mata memandang, yang nampak hanya lautan. Sudah di manakah posisi kita saat ini? Ujar Batara Lattu ke La Pangoriseng. Sabarlah Adinda, kita akan segera sampai di daratan. Pertama-tama kita akan tiba di kerajaan Pujananti dan Anrobiring. Kedua kerajaan ini masih berada di bawah naungan kerajaan Aleluwu. Demikian ucap La Pangoriseng. Dan benar saja, tak lama kemudian nampaklah sebuah daratan yang menandakan bahwa mereka telah sampai di tempat pemberhentian sementara mereka. Batara Lattu dan awak kapalnya sempat ditawari untuk tinggal di kerajaan Pujananti ini. Namun Batara Lattu menolak dengan halus ajakan tersebut. Dia sedang mengejar waktu untuk menuju ke Tompotika. Meski begitu, Batara Lattu beserta krunya tetap menerima hidangan dari kerajaan Pujananti. Hitung-hitung untuk mengisi energi para bawahannya, utamanya kelompok pendayung yang tentu saja memerlukan tenaga yang banyak. Selepas makan, Batara Lattu beserta rombongan langsung berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan sendiri, Batara Lattu dan awak kapalnya kembali singgah di beberapa kerajaan bawahan Luwu lainnya.
Namun seperti biasa mereka hanya singgah hanya untuk sementara, hanya untuk sekadar menyapa dan memakan jamuan dari setiap kerajaan-kerajaan tersebut. Batara Latu sangat menghargai waktunya. Dia tidak ingin terlena untuk tinggal berlama-lama di suatu kerajaan. Maka tak terasa mereka pun telah berlayar selama 3 bulan lamanya. Sementara itu, 2 orang putri Tompotika, yakni We Adiluwu dan We Datuk Sengeng, berperilaku tidak seperti biasanya. Hari ini, keduanya bangun subuh-subuh sekali dan langsung bergegas untuk mandi. Selepas mandi, keduanya berdandan layaknya hendak menghadiri sebuah pesta besar. Keduanya juga memakai pakaian kebesarannya. Sebenarnya ini semua adalah inisiatif dari We Datuk Sengeng. Entah firasat apa yang menimpanya, dirinya nampak begitu semangat di pagi itu. Sedangkan sang kakak yakni We Adiluwu hanya ikut-ikutan saja, karena sejak kecil memang keduanya selalu bersama-sama dalam melakukan apapun. Selepas berdandan, keduanya kemudian duduk di depan jendela. We Datuk Sengeng nampak memandang luasnya lautan. Dia memperhatikan setiap kapal yang lalu lalang di lautan tersebut. Tak ayal hal itu membuatnya jadi sering melamun ke sana kemari. Pikirannya melayang jauh, membayangkan jika saja mimpinya menjadi kenyataan. Di tengah asiknya lamunan We Datuk Sengeng ini, dia tiba-tiba dikagetkan oleh We Adiluwu. "Adikku, mimpimu menjadi kenyataan," demikian ujarnya. We Datuk Sengeng yang masih agak kaget pun langsung segera terbangun dari lamunannya dan bergegas mengamati lautan tersebut. Dan benar saja, dari kejauhan nampak sebuah perahu emas raksasa yang tengah berlayar menuju ke daratan Tompotika. Keduanya pun nampak sangat kegirangan. Meski begitu, We Temamala mengingatkan keduanya agar tetap tenang. Bisa jadi itu adalah perahu dari kerajaan lain yang tujuannya bukanlah untuk menemui mereka. Meski begitu, dalam hati We Temamala sendiri, beliau tak henti-hentinya memanjatkan pujian kepada Sang Patotowe, karena telah diberikan harapan untuk kedua putri angkatnya ini agar bisa hidup lebih baik lagi. Sementara itu, kedatangan perahu Tanete Manurung sendiri telah diketahui oleh kerajaan Singkingwero. We Tendri Jelok dan La Tendri Giling terkaget-kaget ketika mendengar laporan dari bawahannya bahwa sungai besar yang ada di Tompotika kini telah disinggahi oleh sebuah perahu raksasa berwarna emas yang ukurannya nyaris sama dengan sungai tersebut. Sungai tersebut pun kini telah penuh akibat para awak kapal perahu tersebut sedang turun untuk mandi di sungai tersebut. Dalam benak La Tendri Giling sendiri muncul sebuah perasaan tidak enak. Dirinya perlahan-lahan mencoba untuk mencerna situasinya ini baik-baik. Perahu emas raksasa dengan awak kapal yang mencapai ribuan orang sedang singgah di Tompotika. Sinyal bahaya nampaknya telah menyala dalam diri Raja Singkingwero ini. Apakah kerajaannya akan segera dimusnahkan oleh para pendatang tersebut? Ataukah justru sebaliknya? Lantas, siapakah gerangan mereka ini? Dari mana mereka berasal? Dan bagaimana caranya mereka bisa mempunyai sebuah perahu emas raksasa yang sangat besar tersebut? Perahu Tanete Manurung telah resmi merapat di wilayah kerajaan Tompotika. Para awak kapal segera turun untuk kemudian mandi di sungai. Wajar saja, selama di laut mereka tidak pernah mandi selama berbulan-bulan. Sementara itu, Batara Latu memerintahkan saudara tirinya, yakni La Pangoriseng, untuk bergegas menyelidiki istana Tompotika serta kerajaan Singkingwero. Batara Latu telah mengetahui sebelumnya bahwa Singkingwero adalah penyebab kehancuran kerajaan Tompotika. Maka bergegaslah La Pangoriseng untuk melaksanakan perintah dari saudaranya tersebut. Di perjalanan, La Pangoriseng sempat bertemu dengan seorang nelayan. La Pangoriseng menanyakan di mana lokasi istana Tompotika dan kerajaan Singkingwero berada. La Pangoriseng berlagak seperti orang yang tidak tahu menahu soal kerajaan Tompotika, tentunya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nelayan tadi sempat memperingatkan La Pangoriseng bahwa istana Tompotika saat ini sedang kosong melompong.
Hanya ada seorang pengasuh bernama Wettemamala di sana, dan bagian luar istana juga dijaga ketat oleh pasukan Singkingwero. Mendengar hal itu, Lapanguriseng hanya tersenyum dan diberikannya sekarung beras untuk si nelayan tadi. Dan Lapanguriseng pun langsung bergegas menuju ke istana. Dirinya nampak tidak peduli dengan para pasukan yang ada di sana yang bisa saja menyerangnya. Namun, semua sungguh di luar ekspektasi. Nampaknya, kedatangan Lapanguriseng telah memancing sang penguasa Singkingwero untuk mendatanginya. Sebelumnya, izinkan saya untuk meminta maaf karena tidak mengetahui kedatangan tamu kami dari kerajaan Aliluwu, ucap La Tenrigiling kepada Lapanguriseng. Keduanya bertatapan sejenak. Insting Lapanguriseng telah curiga bahwa orang di depannya ini adalah dalang dari kehancuran Tompotika. Maaf Tuan, aku adalah kakak dari Batara Latu. Tujuanku kemari adalah untuk menanyakan pemilik istana Tompotika. Kalau saja kami bisa meminjam ruangannya untuk beristirahat, ujar Lapanguriseng dengan senyum. Kalau mau beristirahat, maka beristirahatlah di istana Singkingwero. Istana kami jauh lebih megah dari istana Tompotika ini, balas La Tenrigiling. Terima kasih Tuan, tapi kami ingin beristirahat di Tompotika, bukan di Singkingwero, ucap Lapanguriseng, kali ini dengan nada yang sedikit menantang. Untuk apa kau ke Tompotika? Kamu sendiri sudah tahu bagaimana kondisi Tompotika saat ini. Jika kamu hendak mencarikan jodoh untuk adikmu, maka ketahuilah, para putri Tompotika itu telah tiada. Aku memang tidak punya anak perempuan, tapi aku punya kemanakan yang mungkin bisa kujodohkan dengan adikmu itu, ucap La Tenrigiling dengan nada yang sombong. Kami telah berlayar selama berbulan-bulan. Kami sudah menaklukkan lautan, mengorbankan banyak tenaga dan waktu kami hanya untuk ke Tompotika. Semua itu memang demi mencarikan jodoh yang sederajat buat adik kami, ucap Lapanguriseng, kali ini dengan nada yang serius. Mendengar hal itu, La Tenrigiling malah tertawa terbahak-bahak. Untuk apa kalian capek-capek menuju ke Tompotika ini? Sekarang kerajaan ini sudah bobrok. Istana itu pun kini hanya menjadi sebuah museum buat pajangan saja. Demikian jawab La Tenrigiling. Dengarkan aku wahai penguasa Singkingwero. Baik istana Tompotika maupun istana Singkingwero, keduanya tidaklah sebanding dengan kemegahan istana Aliluwu. Tidak ada istana lain yang setara dengan Aliluwu. Satu-satunya alasan kami datang kemari karena putri Tompotika itu punya derajat yang setara dengan adik kami. Dan hanya mereka yang pantas untuk mendampingi adik kami. Bukan kemanakanmu atau siapapun wanita dari kerajaanmu, jawab Lapanguriseng. Ucapan Lapanguriseng ini secara tidak sengaja langsung berhasil mengintimidasi La Tenrigiling. Bagaimanapun, La Tenrigiling tahu betul sekuat apa dan sehebat apa kerajaan Aliluwu itu. Maka dia pun memilih untuk pergi meninggalkan Lapanguriseng. Sedangkan itu, Lapanguriseng langsung kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke istana Tompotika. Sesampainya di istana, Lapanguriseng langsung mengendap-endap untuk melewati para penjaga. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia pun berhasil masuk ke halaman istana tanpa sepengetahuan para penjaga. Dan alangkah terkejutnya dia ketika mendapati dua orang gadis cantik yang sedang duduk di dekat jendela. Bersama keduanya, nampak pula seorang pengasuh yang tidak lain adalah Wettemamala. Ketiganya nampak sibuk menatap jendela yang mengerahkan pandangan mereka pada lokasi bersandarnya perahu Tanete Manurung. Lapanguriseng mau tidak mau harus melamun terlebih dahulu. Ya, dia nampaknya sangat terpana dengan kecantikan dari dua orang putri Tompotika itu. Dia pun tak henti-hentinya memandang dengan tatapan berseri-seri. Meski begitu, Lapanguriseng ternyata masih bisa mengontrol dirinya. Segera dia sadar akan situasinya saat ini, maka dia pun segera menyelinap untuk meninggalkan istana tersebut. Dia harus segera kembali untuk menemui Batara Latu dan menyampaikan informasi yang dia dapatkan di istana Tompotika. Sementara itu, La Tenrigiling menceritakan tentang kejadian yang barusan dialaminya kepada istrinya, Wetendrijelok. Mendengar hal itu, istri La Tenrigiling ini langsung pucat pasi. Dia terdiam beberapa saat. Dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan dari kerajaan Aliluwu.
Maka dipanggillah seorang Puang Matoa dari kerajaan Singkingwero. Disuruhnya Puang Matoa itu untuk meramal masa depan Tompotika. Dan benar saja, Puang Matoa tersebut menjawab bahwa putra mahkota dari kerajaan Aleluwu nantinya akan menikahi salah seorang putri dari kerajaan Tompotika. Tentu saja hal ini membuat Wetendrijelok jadi kaget. Dan belum juga selesai dengan keterkejutannya mendengar hal itu, Wetendrijelok semakin kaget ketika mengetahui bahwa kerajaan Aleluwu sekarang telah bergerak menuju ke istana Tompotika dengan pasukan yang sangat banyak. Maka hal ini pun sukses membuat Latendrigiling maupun Wetendrijelok jadi terdiam 1000 bahasa. Rombongan pasukan dari Aleluwu kini telah sampai di depan istana Tompotika. Segeralah Latemalureng memasuki istana tersebut. Istana Tompotika sendiri nampak sangat megah. Sayangnya istana tersebut nampak kusam dan tidak terawat. Bahkan lantainya pun sudah agak rapuh dan membuat Latemalureng harus berhati-hati menginjak lantai tersebut. Latemalureng dengan sigap memeriksa satu persatu ruangan di istana tersebut. Namun nampak tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ketika Latemalureng nampak sudah putus asa menelusuri istana tersebut, dirinya hendak keluar dan melaporkan kekosongan istana kepada La Pangoriseng. Namun sesaat sebelum itu, akhirnya keluarlah 2 orang putri dari kerajaan Tompotika. Bersamanya ikut pula Wetemamala. Latemalureng hanya terdiam, seolah-olah dirinya menjadi patung. Kecantikan 2 orang putri Tompotika itu sukses membuatnya takjub terpesona. Akhirnya Wetemamala pun memecah kebisuan. Dipersilahkannya Latemalureng untuk duduk di ruangan istana tersebut. Latemalureng juga bergegas memanggil kakaknya, yakni La Pangoriseng. Maka rombongan Aleluwu pun masuki istana Tompotika. Di antara rombongan tersebut tidak nampak Batara Latu. Ya, dirinya sedang tidak ikut berangkat ke istana Tompotika, melainkan dirinya sedang duduk santai di atas perahu Tanete Manurung. Nampaknya dia menyerahkan tugas ini kepada kedua kakaknya. Dan singkat cerita, La Pangoriseng pun kemudian menjelaskan tentang siapa mereka dan perihal kedatangannya ke istana Tompotika ini. Hati kedua putri Tompotika itu bergetar hebat ketika mengetahui bahwa mereka memang adalah pasukan dari kerajaan Aleluwu. Wetemamala pun kemudian ikut pula menjelaskan tentang siapa dirinya dan tentang kedua orang putri Tompotika yang diasuhnya tersebut. La Pangoriseng kemudian menyampaikan tujuannya bahwa dirinya dan rombongan kerajaan Aleluwu hendak menginap di istana Tompotika ini selama beberapa hari ke depan. Mendengar hal itu, Wetemamala agak sedikit ragu mengingat kondisi istana Tompotika sudah sangat tidak nyaman untuk ditinggali tamu sekelas Aleluwu. Namun La Pangoriseng juga menawarkan bahwa dirinya dan para pasukannya akan terlebih dahulu merenovasi istana tersebut agar kondisinya kembali baik seperti sedia kala. Dengan demikian, maka istana tersebut pun akan kembali layak untuk dihuni Batara Latu dan para pasukannya. Meskipun agak sedikit ragu, namun akhirnya Wetemamala beserta 2 orang putri Tompotika itu setuju dengan usul La Pangoriseng ini. Orang terhormat harus menerima dan memperlakukan tamunya dengan terhormat pula. Demikian ucap Wedatu Senggeng menutup pembicaraan mereka. La Pangoriseng dan Latemalureng kemudian kembali ke perahu Tanete Manurung. Di perahu tersebut sudah menunggu Batara Latu yang nampaknya agak penasaran dengan hasil pertemuan mereka itu. Dengan singkat, padat dan jelas La Pangoriseng menjelaskan semua hasil percakapan tersebut, termasuk janji Aleluwu untuk memperbaiki istana Tompotika. Batara Latu hanya mengangguk-angguk tanda setuju. Seluruh pikirannya kini telah teralihkan kepada 2 orang putri Tompotika. Jelas dia ingin segera menemui mereka. Namun tak etis rasanya apabila langsung pergi begitu saja. Maka Batara Latu pun mengusulkan kalau dirinya akan menyamar. Dia akan berpura-pura menjadi tentara Aleluwu yang ikut merenovasi istana tersebut. Tentu saja karena Batara Latu sudah sangat tak sabar mau melihat kecantikan para putri Tompotika tersebut. Kedua kakaknya itu tampaknya setuju-setuju saja, asalkan keduanya juga ikut menyamar bersama dengan adiknya ini. Batara Latu pun sepakat dan akhirnya dimulailah misi penyamaran dari 3 orang kakak beradik ini. Mereka melepas pakaian kebesarannya dan memakai pakaian seperti pasukan Aleluwu lainnya. Selepas itu mereka bertiga pun langsung menuju ke istana Tompotika.
Sesampainya di sana, ketiganya mulai menyapu dan mengangkat barang-barang. Ketiganya memakai penutup kepala dan wajah untuk memaksimalkan penyamaran mereka. Batara Latu nampak memandang ke seluruh penjuru istana Tompotika. Dia menelusuri setiap sudut ruangan sambil mencari-cari para putri Tompotika tersebut. Sedangkan La Temalureng dan La Pangorisang dengan setia mengikuti si adiknya ini sambil terus mengawasi kalau saja ada pasukan Singkingwero yang menyamar. Walaupun sejatinya merekalah yang sedang menyamar. Ketika hendak mengangkat sebuah guci, Batara Latu akhirnya berhasil melihat kedua putri Tompotika tersebut. Batara Latu pun langsung terperanjat kaget menyaksikan kecantikan sang kakak We Adiluwu. Kecantikannya membuat Batara Latu terdiam, seolah-olah menjadi patung. Dan belum juga sempat berkedip, kini Batara Latu kembali melihat putri kedua dari Tompotika, yakni We Datu Sengeng. Melihat putri kedua ini, Batara Latu langsung terperangah. Kecantikannya sangat di luar nalar. Bahkan Batara Latu kini merasa sangat lemas ketika melihatnya. Meski hanya melihat keduanya sekilas, namun Batara Latu jadi yakin bahwa perjalanannya selama ini tidaklah sia-sia. Pilihan ayah dan ibunya dan juga sang patotowe tidaklah salah. Batara Latu kini merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama, utamanya kepada We Datu Sengeng. Tak ayal hal ini membuat Batara Latu bergegas mengakhiri penyamarannya. Dia pun langsung berlari menuju ke perahu Tanete Manurung. Nampaknya dia malu-malu sekaligus panik, entah karena apa. La Pangorisang sempat mencari tahu di mana Batara Latu. Namun La Temalureng baru saja menjelaskan bahwa Batara Latu sudah lari pulang kembali ke perahu Tanete Manurung. Alhasil keduanya pun segera menemui Batara Latu. Di perahu sendiri, nampak Batara Latu yang sedang berbaring di kamarnya sambil menyelimuti dirinya dengan selimut yang sangat tebal. Ya, Batara Latu seketika dilanda demam. Nampaknya daya tahan tubuhnya menurun drastis usai syok melihat kecantikan putri Tompotika ini. La Pangorisang pun akhirnya paham betul dengan tingkah adiknya ini. Batara Latu jelas akan terus seperti ini dan tidak akan pernah sembuh apabila mereka tidak menyegerakan maksud utama mereka ke Tompotika. Maka La Pangorisang dan La Temalureng segera kembali berganti kostum. Kali ini mereka memakai baju kebesarannya kembali. Tenanglah wahai adikku, kami akan segera melamarkanmu dengan putri kedua dari Tompotika itu. Tandas La Pangorisang yang diikuti dengan anggukan dari La Temalureng.